Dokter RL ini tidak terima. Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone. Ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Guys, itulah kalau banyak bacot, banyak bicara, ngobrol sana, ngobrol sini, ngomong sana, ngomong sini, menjelekan sana, menjelekan sini, akhirnya terjerat dengan omongannya sendiri. Seperti si pengacara dukun ini, banyak sekali yang dibongkar oleh para YouTuber, omongannya yang gak konsisten. Kemarin dibongkar oleh Dennis Karista, bahwasanya dia minta uang 500.000. Dan kemudian dibongkar lagi oleh Dr. Richard Lee. Saat itu dia ingin bergabung dengan Dr. Richard Lee untuk menghajar Jindan. Sementara juga Firdaus juga sempat telepon kepada Dennis Karista untuk juga mengatakan bahwasannya Jindan ini akan mencelakai Dennis. Tapi Dennis lebih percaya di Jindan dan Dr. Richard Lee juga lebih percaya Jindan. Dan akhirnya omongannya ini pun membuat dia terjerat sendiri dan berkonflik dengan dukun dan Haji Ridwan selaku petinggi para dukun yang sudah internasional katanya, guru dari Jindan. Nah, bagaimana ceritanya? Bagaimana beritanya? Kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dokter RL ini tidak terima. Lalu dengan semangatnya dia merekam isi pembicaraan saya dengan tertawa-tawa dengan 2 handphone. Ya, direkam begini. Dan isi pembicaranya itu saya membicarakan tentang kekecewaan saya terhadap Jindan dengan Haji Ridwan. Nah, itulah Dr. Richard ini orang cerdas. Jadi yang dikatakan oleh Dr. Richard waktu itu saat membongkar percakapan dari Firdaus yang telepon kepada dirinya, Dr. Richard mengatakan bahwa Firdaus mengajak kolaborasi, bergabung dengan Dr. Richard untuk menyerang Jindan sambil menjelek-jelekan Haji Ridwan dan juga Jindan. Dr. Richard pun tidak mau. Dr. Richard dikatakan bahwa jika mau gabung dengan Firdaus untuk membongkar Jindan dan Haji Ridwan, maka laporan polisi dari Dr. Richard akan dicabut. Karena kita tahu sebelumnya Dr. Richard itu dilaporkan oleh Firdaus atas nama dukun, dan Jindan yang dikompori untuk melaporkan si Dr. Richard Lee. Karena waktu itu Dr. Richard Lee sempat seakan mempermalukan Jindan dengan mengunggah podcast di channel YouTube-nya. Saat itu Jindan yang takut jarum suntik, seakan-akan mau dipermalukan oleh Dr. Richard. Padahal Dr. Richard hanya mengungkap fakta dan tidak mengedit dan mengkat apapun supaya netizen bisa menilai. Setelah kejadian itu ternyata Jindan kemudian bergabung dengan Dennis, karena Dennis melihat bahwa Jindan ini dicuci otak. Karena itulah Firdaus telepon kepada Dr. Richard, mengajak untuk Dr. Richard bergabung bekerja sama dengan Firdaus. Tapi Dr. Richard menolak, dan Dr. Richard merekam guys pembicaraan Firdaus, dan itu kemudian oleh Dr. Richard disebar dan akhirnya sampailah ke Haji Ridwan,
dan kemudian menjadi perdebatan di antara para dukun. Lalu isi pembicaraan saya tersebut direkam dan disebarkan ke Haji Ridwan. Haji Ridwan menyebarkan ke grup para dukun. Sehingga pembicaraan itu menjadi bias dan akhirnya saya menjadi debat dengan Haji Ridwan. Nah, gitulah. Makanya hati-hati kalau ngomong di sana beda, di sini beda. Ya mungkin mantranya dukun sekarang kan gitu. Ini beda lagi nih. Ini beda lagi nih. Seperti yang di podcast Atta, tiba-tiba Atta pun merasa ini tidak terlalu baik, akhirnya di-del akhirnya sama si Atta, di take down. Dan untuk kasus itu Firdaus Uyubu melaporkan Dr. Richard Lee dengan ancaman 10 tahun penjara. Ya, hari ini kami melaporkan oknum dokter RL. Jadi Polres Metro Jakarta Selatan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE lagi nih. Tapi hari ini pasalnya berbeda. Pasal 31 Junto pasal 47 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Tentang penyadapan atau perekaman tanpa izin. Ya, terhadap pembicaraan pribadi yang harusnya menjadi rahasia pribadi antara si penelpon. Disebar lalu menjadi permasalahan antara orang yang dibicarakan di dalam telepon pribadi tersebut. Akhirnya saya melaporkan Dr. RL dan saya langsung melaporkan. Kalau kemarin masih klien saya yang melaporkan, hari ini saya yang melaporkan langsung Dr. RL dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Nah, gitulah 10 tahun penjara guys. Bagaimana komentar netizen untuk hal ini? Kita lihat komentar-komentar netizen untuk pelaporan Dr. Richard Lee. Dari Zulhanif, Firdaus Gunasabu. Semua aja lo laporin Firdaus hadeh. Kentut, dua dongo. Ada polisi tahu dah pinter bos ngeladenin orang kayak gini ikut-ikutan pekok ntar. Katanya sakti, udah santet aja masa ujung-ujungnya lapor polisi. Lawak ente. Gak malu lo bang, anak sama istri lo apa gak punya urat malu juga. Punya suami ama bapak kayak lu Daus, dasar Daus mini. Semangat Firdaus, semangat insya Allah kamu bisa sembuh. Disebar, jos, good luck. Kayaknya dikit lagi cair nih duitnya. Bisa aja cari celahnya, mantap bos gue. Obatnya habis nih. Saya setuju kalau pengacara dukun masuk penjara, yang setuju mana jempolnya. Dilihat-lihat si Daus ini mirip sama Topan Entong ya. Yang jelas Dr. LL nggak suka sama para dukun. Wong edian. Orang pinter diadu domba sama orang pinter.